Halo semuanya, kembali lagi kita bergabung di dalam Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Kamenteng. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran 13 yang berjudul Mengobarkan Perdamaian, yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Seperti di judulnya tadi, mengobarkan perdamaian. Berarti telah terjadi peperangan dan kita harus membawa perdamaian itu, dan kita harus masuk di dalamnya karena di dalamnya ada peperangan besar dan ketidakadilan. Di dalam ayat inti kita tadi ada 3 kata yang bisa kita ambil. Pertama adalah perisai, terbuat dari kayu yang dilapisi kulit dan dihiasi dengan logam. Perisai tersebut dapat sepenuhnya melindungi prajurit-prajurit yang berjongkok dan mencegah serangan panah atau pedang agar tidak melukainya. Tuhan adalah perisai kita. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 3 ayat 3 dan Mazmur 18 ayat 2. Dengan iman kita menghadapi konflik dengan keyakinan penuh pada perlindungannya, perlindungan Tuhan. Imanlah yang akan memadamkan anak panah percobaan yang digunakan si jahat untuk melawan kita. Lalu kata yang kedua setelah perisai adalah ketopong. Ketopong adalah helm logam Romawi memiliki berbagai bagian yang melindungi leher dan pipi prajurit, memastikan perlindungan kepala sepenuhnya. Pikiran kita harus tertuju pada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan harapan agar keselamatan tersebut segera terwujud dalam kehidupan kekal tanpa dosa. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Lalu yang ketiga adalah pedang roh. Pedang roh dengan panjang 0,5 meter dan bilah rusuh bermata 2. Pedang Romawi memungkinkan prajurit untuk bertahan dari serangan musuh dan serangan balik. Paulus berbicara tentang firman Allah sebagai lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Firman itu menembus hingga memisahkan jiwa dan roh. Kita bisa lihat di Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 ini adalah satu-satunya senjata yang mampu mengubah orang yang menentang menjadi sekutu. Tetapi di sini dijelaskan oleh Paulus adalah kita berperang bukan secara fisik, tapi kita berperang secara iman kita kepada Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa di sana. Lalu apa tugas kita sebagai prajurit untuk memenangkan suatu pertempuran? Karena kita akan berada di tengah-tengah pertempuran itu. Jalan satu-satunya adalah doa. Itulah yang dilakukan Yosafat untuk memenangkan suatu pertempuran ataupun peperangan. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai engkau. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Kalau kita berbicara tentang berdoa, sama seperti dalam 2 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, dan ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ini adalah cara satu-satunya untuk memenangkan pertempuran. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan perang dan kemudian berdiri teguh. Tuhan telah menghormati kita dengan memilih kita sebagai prajuritnya. Mari kita berjuang dengan gagah berani demi Dia. Kenakan sebagai pelindung dada kebenaran yang dilindungi ilahi, yang merupakan hak istimewa bagi semua orang yang memakainya. Ini akan melindungi kehidupan rohani kita.
Semua orang yang mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapannya sebagai orang-orang pilihan, setia dan benar. Setan tidak mempunyai kuasa untuk merebut mereka atau merebut kita dari tangan juru selamat. Tidak satu jiwa pun yang di dalam penyesalan dan iman telah meminta perlindungannya akan dibiarkan atau dibinasakan di bawah kekuasaan musuh. Jadi kita sebagai prajurit di sini bukan secara fisik seperti Paulus bilang, tetapi kita membangun iman kita untuk memenangkan pertempuran. Karena di luar sana masih banyak orang kita untuk damaikan, untuk kita kembalikan kepada Tuhan sebagaimana kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan bergabung lagi dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Amin.